Jumpa lagi rekan trader Indonesia dimanapun berada, kembali lagi bersama saya Moritz ya. Kembali saya hadir lagi di acara Kupas Tuntas Gold pada hari ini, hari Senin tanggal 16 Januari tahun 2023. Rekan trader Indonesia, kita akan membahas gold. Sudah tanpa banyak bicara-bicara lagi, kita langsung aja masuk ke platform. Dan kalau kita lihat di sini rekan trader ya, saya tipikal orang yang tidak mau terlalu banyak bicara. Kita langsung aja masuk ke platform. Jadi kalau kita lihat di platform rekan trader, kita lihat ini saya gini rekan trader. Pada siang tadi, pagi sebelumnya kan ada prediksi ekonomi harian pada hari ini ya. Tapi saya ingin dalam beberapa minggu terakhir ini saya ingin lebih memfokuskan ke gold. Oleh karena itu ada salah satu rubrik nama Kupas Tuntas Gold. Kita akan membahas tentang pergerakan gold ke depan pada saat ini, pergerakannya seperti kayak gimana. Nah, dari situlah saya berharap supaya rekan trader bisa menjadikan apa yang saya berikan ini sebagai acuan untuk melakukan trading nanti pada hari ini atau untuk beberapa hari ke depan ya. Oke, rekan trader, kita coba langsung masuk aja ke gold. Rekan trader bisa lihat di sini pada analisa saya pada pagi hari, saya kan sudah bilang bahwa saya mencoba menentukan titik terendahnya itu di 1905 dan titik tertinggi ini kemungkinan besar. Ya, kemungkinan besar kalau kita lihat secara garis besar, memang kemungkinan besar hari ini tendensi bearish masih sangat kuat terhadap gold. Ya, nah saya coba kembali lagi ke time frame lebih pendek. Kita bisa lihat di sini bahwa gold sempat ya di 1927 dia sempat turun menembus level 1911 ya. Di saat masuk pasar Asia turun, terus pasar Eropa dia agak turun lagi, dan sekarang pada detik sekarang ini, menit sekarang ini ya sekitar jam berapa nih? Menuju jam 5 waktu Indonesia bagian barat ya. Arah pergerakannya mengalami kenaikan. Dan kita lihat di sini bahwa terjadi pembalikan dan dia sekarang sedikit bullish menuju ke 1916. Saya mau mengutip sebuah statement dari berita-berita yang ada di website ya. Saya ingin mengutip sebuah statement dari berita yang ada di website. Sabar, ini mana dulu nih? Ini nih ya. Nih. Saya mengutip dulu di sini. Nah, di salah satu statement beritanya kita bisa lihat di sini bahwa untuk sementara kita lihat dulu bahwa nanti kalender ekonomi akan ada 16 menit lagi ya. Itu akan kalender ekonomi ya, akan membahas tentang, kalau hari ini libur di Amerika karena hari ini kan hari Martin Luther King ya, Junior. Martin Luther King ya. Jadi King Raja Martin Luther juniornya. Jadi Martin Luther punya anak. Ini anaknya Martin Luther. Dia harinya nih ya. Nah, oleh karena itu rekan trader, hari ini pasar di Amerika closing, banyak yang close, dan kita lihat kenapa akibatnya membuat pergerakan yang sangat signifikan ya. Dan kalau kita lihat di sini nanti pada 15 menit lagi ya akan ada berita sentimen ekonomi Jerman. Kemungkinan berita ini akan mempengaruhi dari dolar Amerika, oleh karena itu bisa sangat mempengaruhi gold. Nah, untuk selanjutnya saya tertarik dengan news yang terjadi, bukan news, salah satu informasi beritanya. Nah, kita lihat nih. Salah satu di sini bisa dari salah satu tabloid ya, salah satu web dibilang di sini bahwa perakiraan emas gold terus menghadapi resiko koreksi. Kita bisa lihat bahwa emas menguat hingga 1920 di sesi terakhir minggu ini ya. Namun ahli dari Security TD mencatat bahwa logam mulia ini menghadapi resiko koreksi. Nah, kita akan lihat ya, logam mulia mencerminkan narasi bahwa tekanan inflasi, awas tekanan inflasi dalam ekonomi Amerika mulai terkendali ya. Mulai terkendali. Artinya kalau inflasi sudah mulai terkendali, bisa membuat dolarnya mengalami kestabilan, artinya bisa menjadi pelemahan terhadap gold ya. Menyusul data rilis payroll bulan Desember yang menunjukkan pertumbuhan upah yang lebih lemah ya, dan para manajer uang secara agresif meningkatkan eksposur long emas mereka. Kenaikan tajam dalam harga ini merupakan reaksi langsung terhadap suku bunga. Ya, kita kan udah lihat bahwa kenaikan gold itu kan kita lihat dari inflasi, kenaikan tingkat suku bunga dari news yang dikeluarkan pada hari Kamis kemarin.
Sehingga kalau rekan trader lihat di sini bagaimana penurunan gold yang sangat kenaikan gold yang sangat luar biasa ini di sini rentang ini, saya pakai ini aja dulu. Nah, ini dia. Dia naik terus ya. Ini kalau hari Kamis nih ya, rekan trader. Hari Rabu, hari Kamis dia naik sampai menembus 1900 dari rentang harian yang telah saya tentukan ya. Saya tentukan kemarin kan saya sempat bilang bahwa 1900. Akhirnya kan ini ya, dia ini ya. Nah, ini kan terjadi karena pengaruh. Terjadi karena pengaruh nilai inflasi yang dikeluarkan. Oleh karena itu bagaimana penguatan. Tapi seperti yang terdapat dalam artikel di salah satu media, di situ dibilang bahwa koreksi rentang terjadi. Ya, koreksi rentang terjadi. Dan kalau kita lihat di sini kenaikan tajam dalam harga merupakan reaksi langsung terhadap kenaikan suku bunga yang lebih rendah pada sepanjang ujung pendek kurva dolar dan dolar yang semakin lemah. Ya, itu kita udah tahu itu ya. Sementara ruang logam mulia ini tidak lagi dalam mode yang jual ya. Nah, trader bisa lihat bahwa ruang modalnya ini dia tidak lagi dalam mode yang jual. Jadi ada resiko koreksi ya. Karena tidak semua yakin bahwa inflasi telah dikalahkan ya. Jadi sebenarnya intinya gini, intinya dari sini kita bisa lihat bahwa ya, dari sini kita bisa lihat bahwa keadaan yang sekarang ini ya, walaupun kita bisa lihat di sini bahwa dia ini menurut para ahli bilang bahwa masih bisa terjadi koreksi pelemahan ya yang terjadi pada gold karena kecenderungan inflasi sudah bisa ditangani itu dikarenakan karena angka ketenaga kerjaan kemarin agak sedikit mengalami penguatan. Oleh karena itu tendensi pelemahan yang terjadi sangat besar walaupun pasar pun juga belum sampai fix yakin itu ya, belum sampai fix yakin itu. Ditunjang lagi dengan informasi-informasi fundamental pada saat ini ya, hari ini kan libur, jadi kemungkinan besar fundamentalnya itu tidak mengarah ke sana. Tapi rekan trader, kita bisa lihat bahwa dengan adanya tendensi bearish yang terjadi ya, kita bisa lihat bahwa arah pergerakan dari gold ini masih bisa saja terjadi koreksi. Oleh karena itu, sekali lagi saya bilang bahwa pelemahan masih bisa terjadi minimal sampai ke 1905. Penguatan masih bisa terjadi minimal dia bisa sampai ke 1927. Oleh karena itu, kita mari secara logika kita lihat. Kalau secara logika kita lihat di sini. Dari sini ke sini kan nggak terlalu ini ya, saya sedikit tarik garis ya. Dari sini ke sini kan tidak terlalu tinggi ya. Ini kan nggak terlalu tinggi. Itu artinya kalau menurut analisa saya ya, artinya kalaupun terjadi kenaikan, dia masih bisa rentang naik itu minimal malahan menurut saya. Dia masih bisa naik sampai ke 1927 ya. Dia masih bisa naik sampai di situ ya. Tapi tetap dalam koridor bahwa hari ini lebih banyak bearish, sehingga setelah dia menembus level di situ, dia akan mengalami pelemahan turun balik lagi ya, dengan rentang harian sampai ke dengan asumsi 1905 adalah bisa dicapai oleh gold. Oleh karena itu rekan trader semuanya, dengan adanya koreksi yang terjadi pada saat ini, saya bisa bilang bahwa pergerakan gold perlahan namun pasti tidak tertutup kemungkinan dia sudah mulai mengalami pelemahan yang signifikan. Kita bisa lihat juga secara teknikal di sini ya, bahwa dia sudah berada di level 70. Banyak yang bilang akan mencoba sampai 2000 ya. Kita pakai logika aja, kalau sampai 2000 kan artinya kan dia di atas ini di 100 ya. Apakah dia sampai 100? Kan jarang dia sampai 100. Kalaupun dia naik ya paling kan ke 1933 lah atau 50 lah. Untuk sampai 2000 kayaknya mungkin awal Maret atau akhir Februari bisa. Itu pun juga kalau kita akan lihat, karena secara tendensi pun juga ya memang saat ini dia kemungkinan besar dia akan sedikit mengalami pelemahan. Tapi kita akan lihat ke depan seperti kayak gimana. Kalau kita lihat time frame week pun juga dia udah berada di titik tertinggi di sini. Artinya
pelemahan masih saja bisa terjadi, walaupun kalau sedikit peningkatan dia bisa meningkat, tapi 1933 atau 1944 ya, itu adalah level, menurut saya level tertinggi yang terjadi pada emas ya pada minggu ini ya, karena tendensi pelemahan, tendensi bearish masih sangat kuat, dan memang kenyataannya secara teknikal pun juga sudah saatnya. Tapi kita lihat ke depan bagaimanakah pergerakan dari gold ke depan ya, kita akan lihat ya, dan itu yang bisa menentukan hal itu adalah tergantung dari fundamental juga yang terjadi ya. Oleh karena itu tetap terus menganalisa fundamental yang terjadi. Oke rekan trader semuanya, demikianlah kupas tuntas kita terhadap gold. Saya berharap semoga apa yang saya berikan pada hari ini, kupas tuntas ini, bisa sedikit memberikan arahan terhadap trading yang akan dilakukan oleh rekan trader semuanya. Tetap semangat terus, analisa terus, dan terus analisa. Karena kemampuan kita, keberhasilan kita hanya tergantung dari analisa yang kita lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di pertemuan berikutnya. Salam Profit Indonesia.